Para bos. What's Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam ini, malam terakhir di bulan Sya'ban, yang insya Allah besok atau lusa, karena hari ini ada ru'yah, tapi kemungkinan besar hari Kamis kita akan melaksanakan saum Ramadan 1444. Bapak Ibu sekalian, seperti yang terpampang di flyer, kita akan spesialkan malam ini kajian terkait dengan bagaimana merasakan Ramadan itu sebagai the best healing, sebuah metode penyembuhan terbaik. 2 tahun terakhir kata-kata healing itu trending topik. Banyak orang yang kemudian membuat hashtag dengan kalimat healing ketika sedang jalan-jalan, ketika sedang naik gunung, bahkan ketika sedang kuliner minum es teh di pinggir jalan pun bikin komentarnya healing yuk. Banyak anak mudanya, orang tua yang merasa capek bekerja, penat di dalam aktivitas, lalu merasa butuh healing, kata mereka. Ya, bosan dengan kuliah, bosan dengan rutinitas, lalu mereka merasa butuh untuk healing, dan mereka gak bisa membedakan antara healing dengan refreshing. Ya, 2 kalimat yang seakan-akan disamakan. Mungkin bagi sebagian orang banyak yang belum ada yang belum akrab, tapi memang sempat viral beberapa waktu terakhir, yang akhirnya sejumlah pakar, psikolog, dokter memberikan komentar bahwa banyak yang salah kaprah dalam menggunakan istilah healing tadi. Ya, apa sejatinya healing tadi? Healing ini sebuah metode penyembuhan bagi mereka yang pernah mengalami luka batin, tekanan jiwa, ya, masalah yang terkait dengan psikisnya. Dia mengalami trauma, dia mengalami luka batin, dia mengalami goresan jiwa, dia mengalami peristiwa yang membuat ada semacam ketakutan sampai pada level tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi bukan cerita tentang badan yang pegel kemudian dipijit, bukan tentang pikiran yang penat karena banyaknya pekerjaan, banyaknya order lalu sesekali mereka hiburan, bukan. Tapi healing ini adalah sebuah metode pengobatan buat yang pernah mengalami traumatik, entah dia diperkosa, entah dia dirampas, ditodong, entah dia diteror, disiksa, atau mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat membekas di hatinya, dipermalukan di depan umum sampai mungkin merasa nggak ada harga dirinya, KDRT dan semisalnya. Ini orang-orang yang mengalami peristiwa luka batin, lalu dia butuh terapi healing. Apa di antara bentuknya? Datang ke psikiater, konsultasi dengan psikolog, minta arahan, minta dia menceritakan semua peristiwanya, lalu kemudian diberi langkah-langkah tertentu. Ada juga yang mereka membangun support system, semacam upaya dalam lingkungan terdekat, sebutlah misalnya sang suami. Ya, karena sang istri mengalami trauma begini begitu, suami misalnya memutuskan untuk dia pindah kerja karena selama ini LDR, sang istri selalu terpisah jauh, ya, ketemunya sebulan atau 2 bulan sekali, sehingga
istri betul-betul merasa berat dengan beban anak yang tiap hari harus dia urus. Balitanya ada 3, SD SMP-nya ada 4. Nah, ini dia harus memikul beban sendirian. Tiap hari mandiin, nyuciin baju, nggak dikasih pembantu. Sementara suami hidup nyaman sendiri di pekerjaannya, entah di tambang atau di kantor atau di apa. Ya tentu saja ini butuh support system. Suami memutuskan untuk pindah kerja yang bisa menemani sang istri. Ya, atau dengan metode yang lain. Bagaimana seseorang kalau di luar ya, mereka sampai melakukan meditasi untuk membuat semacam situasi berdamai dengan diri, ya. Bagaimana bisa pasrah menerima realita, melakukan perenungan, muhasabah kalau umat Islam, ya, dan lain-lain. Atau metode journaling, di mana dia membuat semacam catatan peristiwa dari hari ke hari, lalu kemudian dia mengevaluasi apakah makin hari makin membaik, ya, tentu di bawah bimbingan biasanya. Nah, ini yang disebut dengan metode healing, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya kita ingin membahas apa korelasi antara orang yang punya luka batin, luka jiwa, ya, yang harus diterapi dengan metode healing tadi dengan Ramadan yang memang dijadikan oleh Allah sebagai obat terbaik bagi masalah-masalah kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada kita manusia itu diberi 3 hal. 1 fisiknya, 2 otaknya, 3 adalah jiwa, hati atau nafasnya. Ketiga-tiganya harus dirawat dan dijaga. Ketiga-tiganya harus mendapatkan asupan yang cukup. Terkait dengan fisik, maka secara naluri siapapun dia diberi insting yang normatif untuk bisa merawat dirinya dengan baik. Semua orang, sekolah nggak sekolah, mesti ngerti kalau lapar pengen makan, ya. Semua orang, orang desa, orang kota, orang berpendidikan, orang nggak berpendidikan, itu kalau badannya agak lusuh, lecek, kucel, kurang bergairah, itu ya pengen mandi biar seger, kan begitu, ya. Semua orang itu kalau sakit ya pengennya berobat, gimana caranya supaya sembuh, ya. Kalau ngantuk pengennya istirahat tidur, ya. Kalau dia haus pengennya minum, kalau lapar pengennya makan. Itu sudah insting, karena yang bekerja adalah otak reptil, yaitu otak yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan dia, seperti otak yang dimiliki oleh binatang. Ini otak reptil, ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan fisik kita sangat sensitif, walaupun tentu saja ada sejumlah peristiwa yang harus melibatkan otak pikir maksimal. Ini kalau sakit gini obatnya apa sih? Kalau badan cekot-cekot itu harus bagaimana? Itu kan harus mikir. Ya, tidak bisa semata mengandalkan insting. Semua orang nggak bisa. Ya, ada yang butuh bantuan dokter dan sebagainya. Ya, tapi secara umum hal-hal yang terkait dengan fisik, maka sensitivitas pemiliknya itu lebih kuat daripada orang lain. Saya sakit, antum mungkin nggak lihat. Saya lapar, antum mungkin nggak ngerasakan. Saya sedang capek, antum mungkin nggak menyaksikan. Yang merasakan adalah pemiliknya. Ini kalau terkait dengan fisik. Yang kedua, tentang otaknya, pikirannya, ini juga harus dapat asupan, ya. Manusia belajar, manusia berlatih supaya kemudian daya pikirnya ini terasa. Makanya kita sekolah, kita ujian dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengasah otak kita. Datang ke pengajian supaya kita mampu menyelesaikan banyak persoalan kehidupan. Nah, yang ketiga, ini hati kita harus dirawat dan dijaga, ya. Masalahnya untuk hati ini agak unik. Dia berbeda dengan badan, dia berbeda dengan otak, ya. Untuk merawat yang namanya hati, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada kebutuhan hambanya. Karena hati atau jiwa itu adalah inti dari manusia. Inti dari manusia bukan fisiknya. Inti manusia bukan dari otaknya,
tapi inti manusia ada pada hatinya, pada jiwanya. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa? Kenapa? Karena kalau untuk badan dan otak itu ujung dari ketidakmampuan kita merawat dan menjaga, maka hanya sampai di dunia. Anda nggak bisa merawat badan, paling banter sakit, ujungnya mati, ya nggak? Anda nggak bisa merawat otak, ya paling banter goblok, begitu kan? Ya mungkin agak gila atau bagaimana. Tapi kalau nggak bisa merawat jiwa, ini sampai akhirat urusannya, ya. Orang yang mampu merawat jiwanya dengan baik, walaupun fisiknya rusak, walaupun otaknya terbatas, dia akan dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, seorang budak kulit hitam, nggak berpendidikan, tapi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebaliknya, orang yang dengan fisik menggelegar, badannya atletis, tingginya 180, berat badannya 75, perutnya six pack, dadanya bidang, wajahnya tampan, kulitnya putih, dengan segala kesempurnaan, tapi dia memiliki jiwa yang rusak, hati yang busuk, tidak ada tauhid di dalamnya, adanya kekufuran, maka orang dengan segala kesempurnaan fisiknya termasuk kesempurnaan otaknya dipanggil oleh Allah dengan kalimat ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Belhum adil. Bahkan orang seperti ini lebih sesat daripada binatang ternak. Dalam surat yang lain disebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Kalau dia tidak memiliki jiwa yang baik. Ya. Sehingga kalau untuk fisik dan otak Allah memasrahkan kepada manusia cukup, tapi untuk hati Allah harus menurunkan para rasul dan nabi. Ya, kenapa? Karena urusan hati ini adalah manusia tidak akan mampu untuk merawatnya hanya mengandalkan kebugaran fisiknya dan kecerdasan otaknya. Dia membutuhkan para nabi dan rasul. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun diingatkan oleh Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu nggak ngerti apa itu iman, apa itu Islam, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sehingga jamaah karena memang hati ini sesuatu yang sangat unik, pertanggungjawabannya sampai akhirat, urusannya bukan cuma berhenti di dunia. Allah yang maha kasih dan cinta kepada makhluknya mengutus para nabi dan rasul dengan membawa syariat. Untuk apa? Untuk merawat hatinya. Karena nilai manusia ada pada hati dan jiwanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnahu yanduru ila qulubikum wa ajsamikum. Nah, manusia sadar dengan kebutuhan hatinya. Mereka mencoba mencari terapi. Mereka mencoba untuk mencari solusi untuk merawat supaya hatinya bahagia, hatinya gembira, jiwanya tenang. Tetapi sekali lagi di awal tadi saya katakan, tidak cukup manusia mengandalkan otaknya, fisiknya, bahkan perasaannya. Ini harus mengikuti petunjuk sang pemilik hati tadi. Karena ini yang membedakan kualitas manusia, tidak dinilai dari fisiknya, tidak dinilai dari otaknya, tetapi dinilai dari hatinya tadi. Oleh karena itu, Allah menurunkan para nabi dan rasul, menurunkan wahyu, menurunkan petunjuk dalam rangka merawat jiwa hati manusia. Ya, supaya apa? Supaya bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu, bukan kesenangan fata morgana, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kenapa? Karena banyak manusia yang secara dohir nampaknya bahagia, riang, gembira, tapi sebetulnya batinnya terluka. Ya, kalau tokoh tahun 50-an ada artis paling fenomenal namanya Marilyn Monroe. Oh, zaman segitu fotonya dipajang di hampir semua orang-orang hebat. Tapi bagaimana nasib sang tokoh ini?
dengan segala popularitas, dengan segala kekayaan, dengan segala miliaran follower dia. Zaman segitu belum ada IG ya. Tapi akhirnya dia memilih mati bunuh diri karena dia sangat gersang sekali dengan kebahagiaan. Ya. Dan kita banyak temukan cerita orang-orang barat, bahkan sampai level para intelektualnya. Ya. Ada bahkan seorang tokoh yang dijuluki sebagai bapak pendidikan karakter. Sebuah metodologi pendidikan manusia yang menanamkan masalah karakter. Tapi apa yang terjadi? Ini tokohnya matinya bunuh diri karena nggak kuat, sakit, menderita yang bertahun-tahun, akhirnya dia memilih untuk menyeburkan dirinya di laut. Itu padahal tokoh pendidikan, begitu kan ya. Sampai pada level yang semacam itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam hal ini seorang mukmin mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat nanti kita akan berbicara apa korelasinya Ramadan ini sebagai obat jiwa. Ya. Karena orang-orang barat nggak menemukan mereka untuk sampai pada level kebahagiaan yang hakiki itu mereka nggak menemukan. Orang kalau sudah hatinya sakit, jiwanya terluka, bahwa dia tinggal dalam istana sekalipun hatinya gersang. Ya. Siapa pemilik pulau pribadi? Aristotle Onassis punya kapal pesiar, punya pulau pribadi, matinya bunuh diri di dalam pulaunya sendiri. Ya. Orang Islam nggak akan mengalami begitu karena bagi dia sadar inti daripada dirinya adalah rohnya. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup dalam penjara. Apa kata Syekhul Islam? Ya. Apa yang bisa diperlakukan musuh-musuhku kepadaku? Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau mereka mengusirku, aku bisa siaha gratis. Kalau mereka memenjarakanku, aku bisa berkholwat dengan Tuhanku tanpa diganggu. Kalau mereka membunuhku, aku bisa dengan segera berjumpa dengan kekasihku. Silahkan, aku mau diapain? Ini ngadepi orang kayak gini kira-kira gimana, Pak? Ya, sudah dia memahami betul yang namanya inti daripada kebahagiaan. Nah, kalau orang yang dengan luka batin parah itu walaupun tinggal di istana, kursi empuk terasa keras, AC dingin terasa panas, ya, makanan lezat hambar nggak ada rasa, hiburan semuanya, ya, ini ketika hati dalam keadaan gersang. Dan itu saya yakin dirasakan oleh mereka yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dengan gelimang harta kekayaan, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menzalimi rakyat, nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, justru orang-orang biasa tetapi jujur, rezekinya halal, walaupun kasurnya itu hanya tikar, itu bisa tidur pules ya, dibandingkan dengan mereka dengan segala yang mereka punya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terus apa hubungannya Ramadan sebagai metode healing pengobatan jiwa manusia? Jemaah rahimakumullah, kita paham bahwa Ramadan berasal dari kata Ramado yarmudu, artinya panas membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita, membakar hal-hal yang bisa merusak pikiran kita. Ya, ditambah dengan huruf alif nun yang artinya sangat panas sekali. Artinya di Ramadan ini kita akan merasakan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa kita, ya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang pertama, di antara amalan atau ibadah yang bisa kita rasakan memiliki pengaruh besar, tentu saja ibadah saum itu sendiri. Ya. Apa korelasi antara saum dengan healing? Saum secara bahasa dekat dengan makna habsun, menahan. Habsun itu dekat dengan makna sobaro. Sabar itu artinya habsun nafsi. Jadi bulan puasa disebut juga dengan syahru sober. Kenapa disebut dengan syahru sober?
karena memang di dalamnya kita dicegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan halal dan legal dengan masa batas waktu tertentu dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Yang halal saja kita diberi kemampuan untuk mencegahnya, ya. Maka secara logika yang haram tentu lebih mudah lagi. Wong yang halal saja mampu kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kita akan tahu bagaimana pengaruh kesabaran untuk kesuksesan. Kita tahu bagaimana pengaruh sabar bagi rumah tangga. Ya, betapa senangnya istri punya suami yang sabar, betapa senangnya suami punya istri yang sabar, betapa senangnya anak punya bapak yang sabar, betapa senangnya murid punya guru yang sabar, betapa senangnya rakyat punya pemimpin yang sabar. Sabar di segala tempat itu selalu mendatangkan kebaikan. Ya, sabar ada batasnya nggak Pak? Ada. Kapan? Sampai mati. Ya, kalau matinya ntar pada Isa berarti cuma sejam sabarnya. Ya, iya. Tapi pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang sabar nanti akan dibalas dengan balasan yang tidak terbatas. Ya, kalau bicara bab sabar itu kita akan temukan pada semua orang yang sukses itu hampir adalah orang-orang yang sabar melewati proses. Ya, nggak siap melewati proses. Ya baca yang ada di belakang truk, ora sabar maburo, begitu ya. Ya, itu pesan sopir truk yang di belakang dia. Ya, jamaah rahimakumullah, dan apa nanti yang kita dapatkan? Ya, besok di akhirat rombongan orang beriman membawa waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ada orang mukmin jalan menuju pintu surga, dikawal oleh bapak kakek neneknya, dikawal oleh istri-istrinya, dikawal oleh anak-anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat sudah siap menyambut di depan setiap pintu. Lalu malaikat tadi mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat wahai orang hebat, selamat wahai keluarga hebat. Atas apa? Atas kesabaran yang kalian miliki dalam menghadapi persoalan apapun ketika di dunia. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka sangat relevan antara jurus sabar dengan healing. Ya, kita ini kan banyak sekali problem kita itu hanya karena kurang sabar. Kerja kurang sabar jadi gagal, nikah kurang sabar jadi bubar, didik anak kurang sabar anaknya digampar, ya. Apalagi ya, semua hal yang kurang sabar itu mesti akan berujung kepada bikin jiwa kita jadi kotor. Tapi orang yang sabar, yang gampang ngelus dada itu enak, begitu ya. Maka sangat relevan antara saum dengan healing. Yang kedua, dalam ibadah saum ada di antara amalan-amalan saum yang sangat korelatif dengan healing. Yang kedua adalah ibadah sholat. Sholat ini satu-satunya media khusus yang sangat berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau orang Kristen ke gereja, orang Yahudi ke sinagog, orang Hindu Buddha atau Buddha ke pura, vihara, ya, maka orang Islam ke masjid. Bentuknya diajarkan Allah, gerakannya, bacaannya dituntun oleh Rasulullah. Dan ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena tidak boleh diganggu, nggak boleh diputus, nggak boleh dibatal. Berbeda dengan ibadah yang lain. Antum baca Quran, HP kita berbunyi, Qurannya ditutup. Antum baca Quran, anak rewel, Qurannya ditutup, anaknya dipangku. Antum baca Quran, istri minta tolong ambilin ini, ambilin itu, Quran kita tinggal. Itu baca Quran. Ibadah saum, sambil puasa sambil jalan-jalan, sambil puasa sambil cari kerja, cari makan. Sambil puasa kita masih bisa beraktivitas yang lain. Ibadah haji, umrah, apalagi tawaf keliling itu boleh gandengan sama istri, gendong anak, gandeng istri, dorong orang tua pakai roda, ya, sambil sa'i antum bawa es teh itu boleh kok, minum begitu ya.
istirahat sebentar, ngobrol, pijet-pijetan, boleh, nggak dilarang, ya. Tapi yang namanya sholat, begitu kita Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram, maka menjadi haram semuanya. Beraktivitas apapun haram hukumnya. Bolehnya hanya gerakan sholat. Ya. Apa korelasinya antara sholat dengan penyakit hati kita? Ya. Allah menjadikan sholat dan sabar sebagai media. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was sholah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Saya akan kutip satu saja statement Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan tentang betapa sholat menjadi terapi yang sangat dahsyat untuk segala macam problem kehidupan kita. Sholat digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah dialog seorang hamba kepada raja. Ibarat seorang rakyat datang ke istana, istananya masjid, ya, menemui sang raja, rajanya adalah Allah. Digambarkan rakyat datang di istana raja lalu mengadukan segala macam problemnya kepada sang raja, di mana sang raja ini kekuasaannya tanpa batas. Kalau raja itu adalah Allah, Allah memberi rezeki tanpa batas, menyembuhkan segala macam penyakit, menyelesaikan segala macam problem, mengangkat segala beban, ya. Ini kemahakuasaan Allah seperti itu. Bayangkan kalau seorang raja memiliki segala-galanya, lalu datang rakyat yang tadinya punya problem keluarga, punya utang banyak, punya anak sakit, punya masalah dengan orang tua dan sebagainya, lalu dia datang menghadap ke raja. Sang raja memanggilnya, dipanggil oleh sang raja, tentu sang rakyat sangat senang. Dia datang menghadap dengan penuh semangat, lalu dia ceritakan semua masalahnya. Kamu masalah apa? Saya punya utang 100 juta tuan. Ini ATM 10 miliar bawa. Ya, itu kira-kira diomongin kayak begitu. Antum punya problem, diomongin kayak gitu sama tetangga, kira rasanya gimana, Pak? Masuk rumahnya sama keluar mukanya sama atau beda? Pasti beda. Masuk dalam keadaan wajah suntuk, ya, bibir cemberut, mata itu sudah nggak punya gairah, begitu keluar senyumnya lebar, wajahnya berbinar-binar, tatapan matanya benar-benar penuh semangat. Yakin itu antara dia sebelum masuk ke istana raja dengan setelah, pasti kualitasnya beda. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah kualitas seorang mukmin ketika punya problem terberat sekalipun dalam hidupnya, lalu datang ke masjid menghadap Allah, itu nanti wajahnya beda antara masuk sama keluar. Ya, kalau ada orang yang masuk masjid antara masuk dan keluar kok sama aja, bahkan tambah suntuk, tambah pusing. Kira-kira itu tadi ketemu raja ngapain? Hah? Kira-kira diapain sama raja? Hah? Mungkin diajak ngomong ngantuk gitu ya. Jadi raja udah menjelaskan panjang lebar, udah ngasih solusi, tapi dia nggak paham-paham, gitu kan? Maka antara dia masuk istana dengan keluar istana sama aja, karena memang nggak mudeng dengan apa yang disampaikan oleh sang raja. Dia sendiri nggak bisa ngomong sama rajanya, gitu kan? Ya. Yang diomongkan sendiri nggak paham. Ya. Inilah nasib rakyat yang ngobrol sama sang raja tapi nggak paham apa yang diobrolkan. Dijawab sama rajanya juga nggak mudeng jawabannya. Maka antara masuk dan keluar hampir nggak ada bedanya. Ya, tiap hari masuk ke istana raja 5 kali. Itu kalau logika istananya Jokowi itu orang kayak apa itu? Mesti orang hebat, orang penting, ya nggak? Bolak-balik ke istana sehari 5 kali, bahkan lebih tuh. Tamir masjidnya tuh berapa kali coba? Ya, pastinya ini orang yang sangat dekat dengan raja. Kalau dia orang dekatnya raja, pasti ini bukan orang sembarangan. Logikanya seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu, kalau ada yang sakit fisik, dia mendit dengan dokter tertentu, dia selalu diobati sama dokter itu. Itu ada loh orang-orang sakit kayak begitu, belum disuntik, belum dibuatin obat, itu ngelihat dokternya saja separuh penyakitnya hilang. Gitu loh, ya. Saking apa? Saking senengnya dia dengan sang dokter, gitu kan? Ya,
itu penyakitnya bisa hilang. Sama kalau dia begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, baru masuk ke dalam rumahnya akan terasa sejuk, mengucapkan takbir, ada rasa getar yang luar biasa, berlinang air mata, itu seakan-akan masalahnya bisa rampung semuanya. Ya. Nah, tentu saja ini bicaranya ada bicara hati, bukan fisik. Bukan cuma tentang gerakan rukuk sujud, tetapi ini tentang apa? Tentang bagaimana koneksi antara sang rakyat tadi dengan raja tadi. Kalau dia bisa adep-adepan, kalau dia bisa empat mata dengan sang raja, menceritakan semuanya, lalu sang raja membisikkan bahwa semua masalahmu aku yang akan selesaikan, dan rakyat itu yakin pasti. Ya. Apa yang membuat seorang tidak berani datang minta tolong? Jadi begini, kalau antum punya masalah, yang paling gampang punya masalah utang lah ya, punya masalah keuangan, ini paling logis untuk mencerna. Sebut antum punya utang 100 juta. Itu di pinggir jalan ada sekian rumah orang kaya, miliarder semua, asetnya puluhan ratusan miliar semuanya. Ya. Kalau kita berani datang untuk mengetuk pintu rumah mereka, ya, itu ada dua kemungkinan. Dan kalau kita nggak berani mengetuk pintu rumah mereka, juga ada dua kemungkinan. Ya, kita ambil yang kedua dulu ya. Orang yang nggak berani mengetuk pintu rumah mereka, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak yakin bahwa orang itu akan ngasih. Dia punya praduga, kayaknya nggak mungkin dia itu akan ngasih. Kayaknya nih orang pelit. Kayaknya nih dia jangan-jangan cuma rumahnya doang yang besar, nggak punya uang. Kalau saya datang minta pinjem ataupun minta dilunasi 100 juta, kayaknya nggak ada. Ya, jadi itu dugaan yang pertama. Dia memiliki keyakinan negatif tentang orang kaya tadi. Yang kedua, seandainya dia punya keyakinan positif bahwa ini miliarder, duitnya miliaran, asetnya di mana-mana, tapi dia nggak berani datang, itu kemungkinan yang kedua apa? Dia nggak deket dan nggak punya hubungan. Ya, pertanyaannya, kalau yang orang kaya ini adalah bapak kamu, ya, kenal nggak kita sama dia? Ya kenal ya. Yang kedua, kita dekat dengan dia, kita nggak pernah bantah, kita nggak pernah maksiat kepada dia, kita selalu memenuhi perintah dia. Dan kita tahu bapak kita nih duitnya ratusan miliar, kita punya utang 100 juta. Berani nggak ngomong sama bapak kita? Berani. Kenapa berani? Karena dua hal tadi. Satu, kita punya keyakinan bapak kita kaya raya. Dua, kita punya hubungan dekat dengan dia. Kalau dia bukan siapa-siapa kita, mesti kita nggak berani, gitu kan? Nah, apakah hal yang serupa terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, karena yang pertama, ada orang yang nggak percaya bahwa Allah bisa menyelesaikan problem dia, makanya dia nggak doa, dia nggak minta, dia nggak mendekat. Yang kedua, ya dia dengar dari pengajian-pengajian, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kaya, Allah itu maha mampu merubah nasib seseorang, Allah itu cinta kepada hambanya. Masalahnya dia nggak dekat, gitu loh. Ya, ini yang membuat dia ragu untuk meminta. Kalau dia punya dua keyakinan tadi, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi. Nah, sholat adalah pembuktian apakah kita merasa dekat dan apakah kita merasa yakin. Kalau kita merasa jauh dan kita tidak punya keyakinan, maka kayaknya kita mau doa pun ragu-ragu, mau minta pun rasanya kayaknya nggak mungkin deh. Ya, inilah yang terjadi pada sebagian kehidupan kita semacam itu. Kita tidak punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan segalanya dan kita merasa kurang dekat sehingga kita merasa nggak pantas kalau minta semacam itu. Ya, coba deh, ya Allah, aku pengen haji tahun ini ya Allah. Terus tiba-tiba kayaknya nggak mungkin, nggak jadi aja deh ya Allah. Malah kayak begitu tuh, ya. Itu kan ragu itu dengan keyakinan, ya. Baik, ya. Ini amalan yang kedua. Setelah saum, kemudian sholat, dan yang istimewanya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan secara kualitas maupun kuantitas ada banyak peningkatan pada ibadah kita yang satu ini. Maka kaedahnya, kalau orang di bulan Ramadan tidak mampu sholat berjamaah tepat waktu, di luar Ramadan lebih tidak mampu lagi.
Kalau orang di bulan Ramadan tidak bisa tarawih full 30 hari sampai witir bersama imam, di luar Ramadan pasti tidak akan mampu sholat 11 rakaat full, ya, apalagi kau berjamaah, lebih nggak mampu lagi, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kita sama-sama ikhtiar, karena Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang bisa sholat tarawih bersama imam sampai witir selesai, pahalanya nilainya sama dengan sholat semalam suntuk sampai subuh. Jadi usahakan bisa sholat berjamaah bersama imam sampai witir, jangan kemudian diputus di tengah jalan, ya. Nanti kalau malam mau bangun lagi ya silahkan, tetapi usahakan yang bersama imam sampai witir ini bisa rampung, ya, tidak kita batalkan. Kemudian ibadah yang ketiga yang juga tidak kalah dahsyatnya, memiliki pengaruh healing, terapi penyakit hati kita. Apa itu? Ibadah zikir, ibadah wirid. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ya, zikir terbukti menjadi solusi yang menyelesaikan banyak kasus, banyak problem, ya. Baik itu penyakit fisik maupun penyakit batin, dengan kekuatan zikir banyak bisa terselesaikan. Ruqyah itu bagian daripada zikir. Doa isti'adzah itu bagian daripada zikir. Lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada pada situasi yang secara probabilitas mustahil bisa bertahan hidup, 0,00001% itu untuk bisa hidupnya. Karena syarat manusia hidup itu ada 4. Ada makanan, ada minuman, ada udara, ada cahaya. Dan Nabi Yunus tinggal di perut ikan paus, nggak ada 4-4-nya. Nggak ada cahaya, nggak ada udara, oksigen, nggak ada makanan, dan nggak ada minuman. Tetapi dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan permintaannya, kami selamatkan dari kesempitan dalam perut ikan paus tadi. Seperti ini pula nanti kami akan menolong orang-orang beriman ketika menghadapi masalah seperti masalah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Lihat bagaimana dahsyatnya doa Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri Mesir dengan 4 status: 1 buronan, 2 kelaparan, 3 pengangguran, 4 jomblo nggak punya pasangan. Ya, apa yang doa Nabi Musa? Begitu sampai di Madian, dia menolong seseorang. Setelah menolong, summa tawalla ila dzilli fasaqalahuma summa tawalla ila dzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dengan doa yang dibaca Nabi Musa tadi, tiba-tiba apa? Fajaat ihdahuma tamsi ala istihya. Salah satu dari 2 anak Syuaib ini datang menemui Musa. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, bapakku manggil kamu, pengen ngasih upah atas pekerjaan kamu tadi. Ya, lihat apa yang terjadi. Nabi Musa sore itu juga, ya, langsung 4 masalahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari 1 kali 24 jam. Nolongnya siang, sore pada asar sebelum matahari terbenam, 4-4-nya rampung. Kenapa? 1, ketika ketika diceritakan statusnya sebagai buronan, maka Syuaib mengatakan la tahaf najauta minal qaumin dzalimin. Status buronannya sudah tercabut, dia menjadi orang aman. Yang kedua apa? Ya Musa, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hada. Wahai Musa, aku ingin menjodohkan salah satu putriku dengan kamu. Ya, ala anta juroni samaniyah hijaz. Maharnya kamu bekerja di tempat aku. Jadi status buronnya menjadi aman, bujangannya langsung akad nikah sore itu juga, penganggurannya langsung dapat pekerjaan kontrak 10 tahun, yang kemudian yang keempat sore itu walimahan perut kenyang. Itu ya. Itu dahsyatnya doa yang dimulai dengan cara menolong orang.
Ini sekaligus saya menghasung kalau ada yang punya problem kayak Nabi Musa, pengangguran, jomblo, kelaparan, ya, maka tolonglah akhwat, begitu ya. Habis itu berdoa mojok, Robbi ini lima anzalta ilai min khairin fakir. Silahkan buktikan. Kalau belum mustajab kayaknya belum yakin, gitu ya. Tapi itu contoh, para ulama menganjurkan demikian. Ya nggak harus akhwat sih ya, nolong pokoknya. Jadi dianjurkan sebelum berdoa, nolong siapa saja. Ya, sekaligus juga kalau Anda dibuka oleh Allah pintu menolong orang, setelah nolong angkat tangan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan yang kau turunkan padaku. Maka problem-problem kita akan Allah bantu. Ya, jamaah rahimakumullah, dan dahsyatnya di bulan Ramadan, peluang untuk bisa zikir doa terbuka lebar. Salah satu waktu yang paling spesial adalah waktu sahur. Kenapa? Karena itu waktu Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman kepada manusia, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Di luar Ramadan banyak yang gak bisa bangun 1 jam, setengah jam sebelum azan berkumandang. Di bulan Ramadan insya Allah ditolong sama sahur. Tapi tolong jangan kekenyangan kemudian tidur kebablasan. Ini rugi double yang kayak begini ya. Maka ba'da sahur gunakan waktu istighfar, doa sama isti'adah. Kalau waktunya mepet cukup istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Karena di waktu sahur mereka menggunakan waktunya untuk banyak istighfar. Kalau waktunya panjang silahkan tiga-tiganya. Kalau waktunya mepet tinggal 10 menit udah dipakai istighfar begitu ya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma rabbi la ilaha anta, ini lebih utama daripada doa yang lainnya. Ya, ba'da subuh, masya Allah, ada waktu yang cukup longgar. Biasanya ba'da subuh di luar Ramadan kita pulang, bantu istri masak, bantu istri nyuci, bantu istri mandiin anak, bantu istri nyuapin dan sebagainya. Ya, di bulan Ramadan dipangkas, nggak ada ngopi ba'da subuh, istri nggak perlu nyiapin sarapan pagi, ya bantu-bantunya sedikit. Kalau Anda pakai buat isyraq, tunggu matahari terbit 15 menit kemudian sholat isyraq, maka ini waktu yang istimewa untuk berzikir plus mendapat keutamaan sholat isyraq yang dikatakan Nabi sebagai ibadah haji dan umroh sempurna. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, sholat isyraq adalah DP kita untuk menebus umroh betulan di tanah suci. Buat yang belum bisa umrah, apalagi haji, perbanyaklah sholat isyraq. Makin banyak DP kita, makin cepat lunas insya Allah. Ya, ini harus pakai iman ini. Kalau pakai logika nggak ketemu. Masa iya sih, umrah tuh bayar tat, gitu loh. Ada 35 juta berangkat, nggak usah israf juga. Lah itu kan logika matematika. Ini kita pakai iman bicaranya, gitu kan? Ya, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Saya katakan isyraq itu DP. Maka kalau Anda pengen dimudahkan Allah untuk bisa umrah atau haji, ini DP-nya kita bayar, begitu kan ya. Karena Nabi mengatakan ibadah ini setara dengan ibadah umrah ya. Kemudian yang keempat, ibadah yang juga tidak kalah dahsyatnya tentu saja tilawatul Quran. Karena ini merupakan media dialog kita dengan Allah. Bahkan Syekh Nasr Ramadan Al-Buti mengatakan tilawatul Quran adalah afdolul zikir, lebih afdol daripada tasbih, daripada takbir, daripada tahlil, daripada hauqalah ya. Itu bahkan lebih utama dari istighfar. Jadi menurut beliau ya, saya belum mengetahui dalilnya, tapi secara umum memang kata Rasulullah, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Di bulan Ramadan nggak ada yang lebih afdol daripada tilawah. Sampai Imam Syafi'i mengosongkan semua jadwal taklimnya. Imam Syafi'i berhenti nulis, Imam Syafi'i berhenti ngajar. Dipakai untuk apa? Tilawatul Quran. Wajar kalau sehari 2 kali hatam, termasuk berhenti kerja, tabungannya masih ada, nggak usah nyambut gawe ya. Jadi ngaji terus. Antum kalau bisa 60 kali hatam plus Al-Fatihah, itu ngalahkan rekornya Imam Syafi'i ya. Karena Imam Syafi'i itu cuma 60 kali hatam saja di bulan Ramadan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sampai di Ramadan ini Anda nggak mampu untuk hatam, wallahi di luar Ramadan lebih nggak bisa hatam lagi ya. Jadi
biasanya Ramadan itu menggambarkan kualitas kita di luar Ramadan. Ya, maksudnya begini ya. Kalau di luar Ramadan kita bisa sekali hatam, biasanya di bulan Ramadan bisa 3 kali, 4 kali. Kalau di luar Ramadan bisa 2 kali hatam, di Ramadan bisa 6 kali, 8 kali. Ya. Nah, tapi kalau di luar Ramadan nggak baca Quran, kita khawatir nanti Ramadan juga nggak bisa hatam. Ya, maka ini menjadi penentu buat jamaah sekalian, nggak apa-apa kalau mau meriset. Maksudnya apa? Mungkin sekarang baru dapat 5 juz atau udah sampai 17 juz, atau ini sudah tanggal 21 kan? 21 juz misalnya. Besok tanggal 1 Ramadan diulang lagi setar dari Al-Fatihah, nggak apa-apa. Supaya kita bisa punya semangat ya, dalam arti apa? Kita menghitungnya gampang. Pokoknya targetnya hari ke-10 hatam, hari ke-20 hatam, tambah iktikaf 2 kali berarti bisa 4 kali hatam ya. Kemudian kenapa Quran ini juga the best healing? Iya, Quran itu kata Allah adalah syifa, obat bagi penyakit hati dan obat bagi penyakit fisik sekaligus. Sehingga dengan memperbanyak ibadah yang satu ini, mudah-mudahan penyakit-penyakit hati kita, kekotoran jiwa kita bisa terobati dengan ibadah yang satu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marhaban ya Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai di bulan Ramadan dan bisa menunaikan ibadah ini dengan sesempurna yang bisa kita lakukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.